Tapi pun kami Pamong Kelurahan Sukadanaham, Ketua Lingkungan, Ketua RT, Linmas, dan tokoh masyarakat Kelurahan Sukadanaham mengecam keras tindakan geng motor yang meresahkan masyarakat Kota Bandar Lampung dan mendukung TNI dan Polri untuk menindak tegas aksi geng motor. Stop geng motor! Kelurahan Sukadanaham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kapolsek Tanjung Karang Barat, itu Bapak Kompol Mujion Rizal Maha beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Sukadanaham. Yang kami hormati Bapak Kadimas Kelurahan Sukadanaham. Yang kami hormati Ketua Lingkungan, Ketua RT Sekelurahan Sukadanaham, serta Linmas Kelurahan Sukadanaham yang kami banggakan. Puji syukur pada senantiasa adakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahim, bermuajah di aula Kelurahan Sukadanaham beserta Kapolsek Tanjung Karang Barat beserta jajaran dalam rangka Jumat Curhat Kapolsek Tanjung Karang Barat bersama warga masyarakat Kelurahan Sukadanaham. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan senantiasa kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak hadirin yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini Kelurahan Sukadanaham kedatangan Bapak Kapolsek Kecamatan Bandar Barat sebut tidak diduga Pak. Kami juga tadi habis Jumat bersih langsung coba. Jadi pakaiannya masih merah-merah dan hitam-hitam. Tapi ada yang kotor juga, jadi mohon maaf Pak ya Kapolsek. Bapak untuk selanjutnya nanti mungkin akan sesuai dengan tema Jumat Curhat pada kesempatan pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu sambutan dari Lurah Kelurahan Sukadanaham sebelum kita langsung ke Pak Kapolsek TKP. Untuk itu kepada Ibu Lurah dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tanjung Karang Barat beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Babin Kaptimas Kelurahan Sukadanaham, yang saya hormati Bapak Kali RT serta Linmas Kelurahan Sukadanaham. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan berkumpul di aula Kelurahan Sukadanaham ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua yang hadir ini selalu diberi kesehatan dan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya Bu Lurah mohon maaf dengan Pak Kapolsek karena memang ada acara Jumat Curhat ini. Pak Babin Kaptimas yang memberitahu mungkin ada mendadak yang tadi malam kalau salah ya. Jadi kebetulan RT Kaling serta Linmas Jumat bersih dan Bu Lurah masih berpakaian seperti ini, bukan tidak menghormati. Bu Lurah tidak berpakaian seragam batik ataupun yang lainnya. Ya inilah kami Kelurahan Sukadanaham dengan adanya Pamong, mungkin ada yang tidak hadir juga karena ada mungkin yang sudah pulang tadi ada keperluan yang lain. Kurang lebih kami ini berjumlah RT-nya aja 13, 3 lingkungan, Pak Kalinya 3 jadi 16, Linmasnya 26.
Jadi 1 RT 2 Linmasnya. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Kapolsek beserta jajaran yang hadir di pagi hari ini menjelang siang ini, Jumat curhat tema kita pagi ini, mudah-mudahan kita semua bisa berbagi apa keluh kesah kita yang sekarang ada di Kelurahan Sukadanang, terutama yang sekarang ini Pak Babin Katimas selalu wanti-wanti sampai saya lihat monitor mereka sampai jam 3, jam 4 masalah geng motor. Mungkin nanti lebih lanjut kita bahas di acara Jumat curhat ini. Mungkin tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan, nanti kita akan mendengarkan dari Pak Kapolsek langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sudah kita menyampaikan katanya. Untuk selanjutnya kita dengar langsung apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Sepatak Tanjung Karang Barat, dan nanti mungkin ada sesi juga Pak ya, atau tanya jawab dengan warga masyarakat berkaitan dengan keamanan tentunya di lingkungan kita ini menjelang tahun baru dan Natal tadi sudah lewat, kalau Natal tahun baru aja. Untuk itu kepada Bapak Kapolsek Tanjung Karang Barat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Ya pun. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Sukadanaham, yang saya hormati Babin Sukadanaham, yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan di jajaran wilayah Kelurahan Sukadanaham, kemudian yang saya hormati Ketua RT di Sukadanaham, yang saya hormati Linmas wilayah Sukadanaham yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di pagi hari yang cerah ini bersama-sama diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul menghadiri acara Jumat sehat di aula Kelurahan Sukadanaham. Kemudian tentunya yang kedua kita memanjatkan salawat dan salam kepada dunia besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di ruangan ini diakui sebagai umatnya, dan insyaallah pada saatnya nanti kita mendapat kabarnya di yaumul kiamat. Amin. Ibu Lurah dan Saling dan Ketua RT, lima sekalian saya hormati, memang acara Jumat curhat ini saya semalam mendadak, kesannya mendadak. Makanya semalam saya jam 9 itu menghubungi Pak Polri, bisa nggak kita melaksanakan curhat Jumat di Kelurahan Sukadanaham. Kenapa Kelurahan Sukadanaham kami pilih? Karena memang menurut saya di Kelurahan Sukadanaham ini sering terjadi pencurian kalau malam hari, sering terjadi pencurian, sehingga saya mengambil pertimbangan untuk melaksanakan curhat Jumat ini di Kelurahan Sukadanaham. Mengapa temanya curhat Jumat? Memang ini adalah program dari pimpinan kami yang tertinggi ya, untuk menerima aspirasi dari masyarakat, bagaimana keluhan terhadap pelayanan kami, harapan-harapan ke depan terkait tugas-tugas yang akan kami emban ke depan. Kemudian kami juga berharap ada masukan-masukan untuk membangun atau membantu tugas-tugas kami ke depan dalam menanggulangi situasi kami di Mas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lupa mengenalkan diri. Jadi, sebelumnya saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu.
yaitu nama saya Mujiono, kemudian pangkat kompol. Saya menjabat jadi Kapolsek TKB ini terhitung tanggal 6 Juli 2022. Jadi saya sudah memasuki bulan ke-6. Mudah-mudahan saya selalu minta support dukungan Bapak Bupati sekalian dalam konteks saya melaksanakan tugas sebagai Kapolsek di wilayah Tanjung Barat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa memang di bulan-bulan ini lagi marak maupun lagi tren, yaitu geng motor. Geng motor yang di wilayah Bandar Lampung sebenarnya sudah sangat menakutkan. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ada kejadian di depan suku Jalan Daringan. Korbannya kena bacok, jari telunjuk dan jari tengahnya putus. Sekarang tersangkanya masih kita lakukan penahanan di Polsek, sudah kita amankan, sudah kita lakukan penyidikan dan insyaallah nanti akan kita serahkan ke tingkat kejaksaan. Nah, terkait dengan ini saya mengimbau untuk kita semua, ayo kita menjaga anak kita masing-masing untuk tidak ikut-ikutan mengikuti bergabung dengan geng tersebut. Lakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap anak-anak kita, terutama di malam hari. Karena anak-anak ini biasanya dia begadang mulai jam 10 malam sampai pagi. Nah, tentunya bapak-bapak dan ibu sekalian akan mengetahui bahwa apabila anaknya tidak pulang, tolong kalau anaknya tidak pulang diberitahukan, diingatkan untuk tidak ikut-ikutan menjadi kelompok yang motor. Kemudian terkait dengan kejadian Kamtibmas, sekarang ini juga saya juga di Polsek itu kita menerima ada beberapa kali laporan terkait pencurian pembongkaran rumah. Ada satu malam sekali 7 yang dibongkar 7. Tapi 2 rumah yang mengalami kerugian. Kemarin terakhir di depan kantor itu sepeda motor yang hilang. Kami sebenarnya sudah memaksimalkan patroli di malam hari. Namun demikian, karena memang wilayah Polsek TKB ini membawa 4 kecamatan, 1 kecamatan TKB, kecamatan Enggal, dan kecamatan Kabulah. 4 kecamatan ini kami tackle dengan menggunakan 2 mobil patroli. Mobil patroli ini Pak tidak pulang-pulang kantor. Pokoknya tidak boleh dia istirahat di kantor. Harus patroli sampai 24 jam untuk monitor di wilayah masing-masing dalam sampai terjadi ada yang tidak pidana. Namun demikian, walaupun kita sudah berupaya usaha, karena memang wilayah sangat luas sehingga kita tidak bisa menambah 4 kecamatan ini dengan mobil 2 patroli. Tentunya kami mohon tetap bapak-bapak sekalian untuk berbuat aktif dalam menjaga atau mengendalikan situasi maksimal di wilayah masing-masing. Ada cara yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini adalah dengan mengaktifkan kembali poskamling. Ini yang sangat efektif. Harapan saya kalau bisa di tiap-tiap RT ada poskamling, sehingga kalau memang ada pelaku yang akan masuk ke RT kita akan ketahuan dan dia juga begitu melihat ada yang jaga, ada yang ronda, akan tidak jadi melaksanakan niatnya untuk mencuri di wilayah kita. Itu yang sangat efektif.
Ayo kita sama-sama. Kami juga sudah menempatkan Babin Kamtibmas sebagai perpanjangan tangan kami di kelurahan. Mohon nanti apabila ada perkembangan, ada info-info, ada isu-isu yang kiranya yang perlu kami tanggulangi, mohon nanti diinfokan kepada Babin kami sehingga kami bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan mengambil tindakan-tindakan di lapangan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mohon nanti kiranya bapak-bapak sekalian dapat memberikan kami masukan, keluhan atau saran untuk perbaikan kita di melaksanakan tugas-tugas ke depan. Saya rasa sekian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama-sama kepada Polsek Tanjung Barat yang telah menyampaikan arahan dan himbauannya khusus untuk kelurahan Sukadana. Bapak hadirin, Ketua RT, Ketua Lingkungan dan Mas Kelurahan Sukadana, tadi Bapak Kapolsek telah menyampaikan arahan kepada kita berkaitan dengan Kamtibmas Kelurahan Sukadana. Untuk itu, karena di sini adalah curhat temanya, maka dipersilahkan untuk Ketua Lingkungan, Ketua RT, dan Linmas untuk menyampaikan dokumen-dokumennya mungkin yang selama ini jadi pemikiran di kita, karena saya lihat sebagai RT begadang tiap malam itu kemudian berkaitan dengan Kamtibmas di Kelurahan Sukadana. Apa sih yang perlu misalnya dari pihak kepolisian yang harus menindaklanjuti ke bawah? Begitu kami persilakan untuk Ketua RT atau Linmas pada dari Adi dulu. Berdiri aja, nanti jabat bapak ini. Sharing aja. Silakan, jadi sharing aja. Kalau harapan saya sih Pak, untuk Kelurahan Sukadana, tim patroli lebih aktif lagi, karena jujur saya katakan dengan sejujurnya memang tim patroli semenjak saya jadi pamong belum pernah masuk wilayah Kelurahan Sukadana. Ini tim patroli. Ini setahu saya Pak. Jadi dalam hal ini kemarin patroli masuk itu saat kejadian yang Bapak sampaikan tadi, kehilangan 1 unit motor di Gang Durian di depan local school. Itulah untuk pertama kali saya melihat tim patroli masuk Pak ke Kelurahan Sukadana. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya banyak yang tanya kan ada banyak polisi di kota. Biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamin, Linmas RT 02, Lingkungan 2, khususnya dan Bapak Polsek yang saya hormati, ini namanya curhat di sini. Kami sebagai Linmas khususnya menangani kenakalan remaja. Ini kenakalan remaja karena beberapa bulan yang lalu mungkin saya dengan Pak Nuryadi seringkali di depan rumah itu ribut. Ini begitu kita datangi, ternyata ngapain urusan lo cuma Linmas, apa hubungannya? Nah, ini ya. Yang pertama, apa hubungannya Linmas, apa sih pangkatnya? Gitu Pak. Kemudian juga itu kan ranahnya ketua pemuda, bukan urusan kalian. Saya hanya bilang kami ini Linmas. Tahu nggak Linmas itu lindungan masyarakat kalau nggak salah. Ya, jadi kami wajib melindungi kalian daripada kalian berantem kena pala ibu kalian yang berantem, kan nggak enak. Nah, bagaimana menyikapi semua itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini memang kami pun sebagai warga yang berkaitan dengan tindakan anak-anak, termasuk mungkin anak-anak kami karena masih banyak yang sekolah terlibat di dalamnya. Jadi begini Pak, kami
apa sih tindakan kami seandainya memang ada segerombolan motor yang meraksakan masyarakat, apakah kami bertindak sesuai dengan kami, apa itu harus lakukan kepolisian. Pun misalnya tindakan itu mereka sudah meresahkan masyarakat, apa kami bisa bertindak sendiri berdasarkan kemauan kami. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak, ini bagus sekali masukan untuk kami. Tadi yang disampaikan Pak Adi memang betul Pak. Ternyata memang patroli kami itu sudah berjalan. Namun demikian dia berjalannya hanya patrolinya di jalan utama saja, kan tidak masuk ke kampung. Semenjak kejadian itu, saya juga di WA oleh Pak siapa yang punya polisi Pak? Pak Supratno. Pak Supratno. Pak Supratno ini senior saya waktu di Polres itu, dia WA saya supaya patrolinya masuk ke gang bulan itu dari mulai jam 1 sampai dengan jam 5. Kemarin saya sudah perintahkan untuk anggota patroli saya kalau malam harus masuk ke tempat-tempat pemukiman yang memang sepi, ya pemukiman penduduk yang memang malamnya sepi. Kemudian pada saat masuk ke pemukiman itu hidupkan lampunya, kemudian termasuk seringnya dihidupkan, sehingga kalau ada orang jahat mendengar mobil patroli masuk dan seringnya dihidupkan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan itu. Kemudian jadi ke depan nanti patroli saya akan saya perintahkan masuk. Sebenarnya dari seminggu yang lalu semenjak kejadian itu sudah saya perintahkan untuk masuk dalam bulan itu. Ya. Namun demikian Pak kami juga ini meminta tolong untuk menggiatkan kembali masyarakatnya melaksanakan seperti apa yang saya katakan tadi, poskamling, melaksanakan poskamling untuk mencegah terjadinya maling tersebut. Pasti itu yang paling aktif mencegah tindak pidana itu adalah pasti poskamling. Kemudian untuk pangkal sekarang terjadi terkait terjadinya anak-anak berikut itu, sebenarnya Pak Kaling ini sudah dikasih kewenangan karena pelindungan lingkungan kan. Jadi orang yang terdepan untuk melindungi lingkungan itu dari tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum adalah Kaling dikasih kewenangan. Setelah Kaling melaksanakan, apabila ada anak-anak yang mengatakan kalian akan cuma Kaling, tidak ada kewenangan, tidak ada hak. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 sepanjang itu tertangkap tangan, kan kalau anak-anak itu tertangkap tangan, siapapun berhak untuk mengambil tindakan. Setelah itu baru diserahkan kepada penegak hukum. Jadi Bapak jangan takut-takut Pak, jangan ragu apabila ada anak-anak yang ribut, ya silakan mengambil tindakan sesuai dengan hukum masing-masing dan dengan hukum yang berlaku. Upayakan jangan terjadi keributan. Kalau memang dikira Bapak artinya kewalahan untuk menangani anak-anak itu, nanti silakan Bapak koordinasi dengan Babin Kaptimas kami. Nanti Babin Kaptimas yang akan menghubungi saya dan saya akan mendorong unit saya, unit patroli, Intel dan Serse untuk menangani keributan yang ada di wilayah Bapak. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian terkait dengan geng motor. Geng motor ini memang betul sangat-sangat meresahkan. Saya aja takut dengan geng motor. Anak saya itu kan SMA. Kalau dia keluar malam aja, saya sudah ketakutan. Seperti semalam dia udah janjian dengan kawannya. Bikin dengan saya Pak, saya keluar bayar pakai apa?
Kayak motor, jangan pakai motor, lebih pakai mobil aja. Saya takut ketemu yang motor itu ya anak kita jadi korban. Nah, kalau dia pakai mobil, balik-balik mobilnya yang dibaca, kacanya pecah, nggak kalah kan? Nah ini memang sangat meledakkan. Nanti apabila ketemu anak-anak ini, ya silakan nanti dicegah sesuai dengan kemampuan kita. Cegah sesuai dengan kemampuan. Kalau perkirakan kita kekuatan kita akan celaka ketika anak-anak ini, ya silakan hubungi kami. Kalau memang nanti ada yang mau bapak bisa mencegah dia untuk menghimbau untuk kembali ke dia masing-masing, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang anak itu melawan dan akan membahayakan kita, ya lebih kita untuk bapak telepon kami yang ada di polsek. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga, saya jelaskan bahwa dalam hal tanda tangan, kalau bapak nanti melihat ada motor yang akan melaksanakan tawuran maupun melaksanakan penganiayaan terhadap masyarakat terkait, ini namanya dalam hal tanda tangan. Boleh bapak mengambil tindakan-tindakan hukum. Ya. Pelakunya boleh bapak amankan langsung, termasuk barang buktinya boleh bapak amankan langsung. Kemudian setelah itu bapak akan kami sebagai penegak hukum. Ya. Jadi diatur di KUHP, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 ya. Ini dalam mengatur tanda tangan, siapapun berhak untuk menangkap. Ya. Jadi nggak usah takut-takut. Ada maling misalnya kan, maling motor di depan kita, tangkap kata takut. Karena memang dia tanda tangan. Kecuali memang maling ini sudah sekian hari dan akan dilakukan penyelidikan. Nah, kalau penyelidikan itu memang kewenangan kita sebagai penegak hukum. Bapak hanya diberikan kewenangan untuk memberikan informasi kepada kami tentang keberadaan pelaku. Tapi kalau dalam tangkap tangan tadi untuk yang motor, ya Bapak dikasih kewenangan oleh KUHP untuk menangkap pelaku, termasuk mengamankan pelaku dan barang bukti, kemudian serahkan kepada kami sebagai penegak hukum. Oke, yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, silakan. Bapak, santai aja. Santai, minum. Merokok nggak apa-apa, merokok Pak. Tapi kita ini nggak aktif, kan? Woi, super aktif Pak kalau Babin. Ayo Pak. Nah, malam minggu ini biasanya dirayakan oleh semua masyarakat kan. Malam minggu ini kita perkirakan anak-anak geng motornya akan semuanya yang akan pertama-tama merayakan malam pergantian tahun baru, terutama di kota, seperti di Enggal, kemudian Jalan Raden Intan, masuk lagi Pahoman, di stadion. Nah itu dicari tempat-tempat itu karena anak-anak ini banyak kumpulnya di sana, termasuk di Palapa, di depan Kompleks Palapa ini, di bawah itu ada yang kumpulnya di sana. Jadi anak-anak kalau tengah malam jalan di sana. Sampai motornya juga sangat membahayakan. Dia nggak pakai tralis, itu paling mudah dijebol. Terus kalau pintu didobrak, jebol. Mungkin yang kejadian di sini kayak gitu kira-kira ya kan? Dari tralisnya atau dari sini. Kalau untuk rumah dihimbau dengan yang punya rumah itu tadi, dia ditambah ini tadi besi. Karena yang itu kan di atas, tengah, didobrak aja dah. Ini, dihimbau, ditambah dikasih besi lagi, atau mungkin besi untuk kunci motor apa ini tadi kan, sama tralis. Nah itulah yang ini tadi biasanya. Kalau nggak entah dia mungkin dari belakang, ini tadi dari dapurnya kurang ini kan gitu. Atau mungkin lebih dia udah nggak pegang lagi ke atas. Kalau dia nggak pakai ini,
apa namanya plafon atau apa yang lebih mudah mungkin ini tadi. Tapi kalau dia umpamanya atapnya itu dia pakai ring-ring itu mungkin lebih susah juga ini tadi kan itu. Cuman itu aja saya. Ya Bapak, gawat gimana seandainya kita keluar malam, misalkan bawa kendaraan, kita udah ada jegat, itu gimana Pak? Apa misalkan kita tabrak atau kita apain, hukumnya gimana kalian? Kita ini Pak. Ya itu pegang Pak. Bapak kan bela diri. Kalau dia udah cegat pakai golok kan Bapak bela diri namanya. Kalau Bapak kan ini memang proses hukumnya Bapak diproses, tapi dalam nanti sidang pengadilan Bapak dibebaskan karena Bapak bela diri. Di pasal 48 KUHP itu dijelaskan dalam konteks pembelaan diri orang tidak dapat dihukum. Gugur hak menjalani hukumannya gugur di pasal 48. Kalau saya Bapak tetap dibacok mati enak Bapak tambah dia mati kan. Ada itu Pak yang kejadian di wilayah mana itu dia dipegang kan, akhirnya senjata tajam dicabut ditusukin ke pelakunya mati. Diproses oleh polisi dia dibebasi di pengadilan. Memang melalui proses dulu, diproses dulu. Proses ini untuk mengetahui Bapak ini memang betul-betul salah atau tidak. Nanti baru diserahkan ke pengadilan yang menunjukkan bahwa kita itu tidak bersalah. Untuk penyidikannya tetap diproses. Lagi Pak, berkaitan dengan hiburan Pak, terutama untuk hajatan nih. Ada di masyarakat itu ada juga sih, kalau nggak organ, kuda kepang. Jadi catatan khusus untuk kuda kepang, untuk wilayah Sukadanaham, ada kegiatan dari Jalan Perkembangan Kapolsek, pernah berkaitan dengan ada 2 kali pernah acara di kita di wilayah kuda kepang, itu tidak terima. Jadi kami mohon untuk selanjutnya, meskipun ini diperbolehkan, ya ada pertimbangan gitu, ada catatan khusus untuk Saiful Hajat atau yang punya kuda kepang itu sendiri. Jadi khususnya pelan-pelan ini Pak, karena ngeri kemarin sih. Jadi kemarin bagaimana, jadi jangan sampai nanti terulang lagi. Jangan sampai bisa jadi sih mereka ini dari geng memori jadi satu di situ, ribut di situ gitu. Tapi kalau masalah organ sih alhamdulillah untuk wilayah Sukadanaham tidak pernah terjadi masalah kayak gitu untuk kepang. Jadi lagi sekali lagi mohon jadi catatan lah, meskipun dikasih izin ada catatan khusus untuk Saiful Hajat atau yang punya paguyuban itu sendiri. Terkait dengan hiburan ini Pak, kemarin kita sudah dapat telegram dari Kapolda Lampung menjelang malam tahun baru ini. Jadi untuk kegiatan hiburan yang menggunakan organ tunggal hanya di waktu sampai dengan jam 5. Jam 5 saya full band, lalu sudah menghentikan hiburan organ tunggal itu. Perintah Kapolda Lampung apabila hiburan ini masih dilaksanakan sampai tengah malam, kita diberikan kewenangan untuk menyita. Organnya kita sita, panitianya kita beri. Memang sudah dibatasi waktunya sampai dengan jam 5. Terkait kuda kepang tadi, nanti apabila kuda kepang biasanya siang Pak ya, nanti malam kan. Nanti kuda kepang ini saya akan perintahkan Pak Babin untuk monitor kegiatan kuda kepang ini kan. Ya nanti Babin, nanti memang kalau Babin perlu pertambahan personil nanti akan kita tambah untuk melakukan pengamanan kegiatan kuda kepang ini, sehingga kegiatan ini aman, berjalan lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada, kita berdepan sholat Jumat, Jumatan. Mungkin tambahan sedikit Pak Kapolsek dari yang Gubernur Sukadanaham, dari kesimpulan kita Jumat ini. Satu tadi yang dibicarakan oleh Pak RT Andi, patroli mobil dari kepolisian, jangan di wilayah Gangduren Pak. Maksud saya memang Sukadanaham ini kalau pada jam 9 sudah sepi Pak, jalan.
Pak Babi Mas ya racan mas kita untuk piket dengan untuk duren di provinsi sebagai ngobrol. Saya minta juga dengan patroli mobil itu yang masuk ke wilayah dari kebersihan Pak tembus ke Kinaresto. Ini kan sepi juga jalan Pak, naik ke Sukadanaham turun ke Panti Jumpo langsung ke tembus lagi ke daerah Luka. Mungkin di situ karena wilayah kita hanya banyak yang gunung-gunung tebing, walaupun luasnya 416 hektar, tapi wilayahnya memang pemukimannya kecil karena banyak pegunungan dan kebun. Itu saja mungkin Pak Kapolsek. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih masukannya. Nanti unit patroli kita akan arahkan ke tempat-tempat pemukiman yang memang jauh dari tetangganya, jalan antar tetangganya jauh gitu. Nanti tiap malam patroli saya akan saya lakukan di sini. Jalan masuk sini, hidupkan telinga dihidupkan, langsung dihidupkan untuk mencegah adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang akan melakukan perbuatan di wilayah sini. Kita mengajukan untuk tahun saya dan Polisi dan kawan-kawan Mas untuk selalu bersama-sama kami dalam menjaga ketertiban lingkungan di wilayah Sukadanaham. Itu yang kita sampaikan. Mungkin ada tambahan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sudah riwayat sedia baru datang ke sini atau misalnya yang bisa hormati Pak Panjuran bagi negaranya peranakan dengan pada daerah yang saya hormati Lurah, Babinsa, para kali RT dan Dimas yang saya banggakan. Saya di sini menjadi masukan saya nanti hubungan dari RT Pak Kali itu jadi masukan saya untuk saya lebih paten lagi ya, kalau bahasa kerennya paten lagi. Nah, saya mohon juga bantuannya. Terima kasih juga pada Pak RT dan Pak Dimas yang sudah 2 minggu ini selalu aktif dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Nah, pada yang Dimas yang sudah mampu dan RT mohon ditingkatkan. Maksud saya jangan Dimas juga, jangan RT juga, ajak warganya duduk bareng dengan kita. Bagaimana caranya warga ini duduk bareng dengan kita? Kita 1, 2, kan? Ngobrol sampai jam 1, 2, kan? Gak apa-apa itu saya ladenin gitu. Maksud saya jangan kita badan kita aja, maksud saya kayak gitu ya. Untuk ngobrol. Kalau kita mah kita udah tahu semua kan. Kan sama tahu warga yang diajak ini kasih informasi yang kita nggak tahu informasi sebelumnya. Warga ini kadang ngasih informasi pas saat nongkrong bareng itu lah kadang ceplosan warganya empat ya. Dan di situ jadi masukan kita juga. Kadang lebih kalau suasana malam ini kan enak, dia jujur kadang warga itu. Maksud saya diajak warga itu untuk berkomunikasi dengan kita juga sama Dimasnya sama RT-nya duduk malam nggak apa-apa sampai tawa-tawa tapi di situ informasi. Nah terus menyikapi dengan patroli yang tadi Kapolsek sudah memberitahukan patroli kelurahan patroli TKP ini memang sangat luas wilayahnya. Mobil cuma 2 sampai ke Pakoman sana Rawalau, Tangkapura pun diinjak. Nah, maksud saya minta bantuannya tadi itu kita juga harus peduli juga, masyarakat juga diomongin peduli juga. Ikut badan nanti setiap malam insya Allah saya akan datang. Insya Allah, gak apa-apa. Saya sih
himbauan dari saya Pak, lebih cepat lagi malam tahun baru sama menjelang puasa ini, karena puasa ini kan di bulan 3 ya, habis tahun baru banyak yang melakukan kejahatan gitu. Menjelang puasa ini pasti lebih banyak. Makanya dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini kejahatan merajalela. Untuk itu ya benar kata pimpinan, saya setujunya ada diskon cuma 3 bulan itu aja. Kalau selamanya nggak apa-apa, mau lebih bagus gitu. Itu aja saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk pencegahan kan sering terjadi pencegahan jongkel pintu. Nah kalau saya di kampung itu, rumah saya di kampung itu dulu di tengah pintu ini pakai palang besi. Jadi untuk pintu sini dan pintu sini kita kasih palang besi. Jadi walaupun pintu yang dicongkel dia nggak bisa ini, karena palang besi ini sangat kuat. Ya, bukan. Alhamdulillah sampai saya itu mau ini belum pernah kemarin aku saya. Takut ya. Pintu dapur, pintu depan tuh saya kasih palang besi semua di kampung. Aman. Itu bapak-bapak sini sudah mantan juga kan ada. Masuk rumah saya. Iya. Satu lagi Bu, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kapolsek, Bu Lurah, izin terkait mengenai apa tadi siskamling ya. Jadi terkadang kalau kita menghimbau aja kepada masyarakat itu masih sering diabaikan Pak. Jadi tapi kalau dari pihak kelurahan ataupun dari Polsek memberikan surat untuk melakukan siskamling, pasti masyarakat akan mengikuti itu Pak. Jadi seperti yang waktu itu dihimbau oleh Bu Lurah dan Pak Babin juga warga untuk standby di pos kamling, ya ternyata nggak juga karena belum ada bukti dari pihak kepolisian dan kelurahan. Jadi seperti itu Pak. Jadi sarannya buatin surat himbauannya ataupun penegasan lah bahwasanya sama-sama warga masyarakat untuk yuk kita sama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan di wilayahnya masing-masing. Jadi mereka punya anggapan itu mentang-mentang sudah ada Linmas, ada Babin, ada RT-nya. Anggapan mereka itu kita inilah yang jaga warga tidur itu loh Pak. Karena udah digaji. Nah, bahasanya sering seperti itu Pak. Kalian kan sudah digaji, jadi jaga kita tidur. Jadi gitu nganggapnya. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti memang akan kita buatkan surat itu kepada lurah ya. Sebenarnya untuk sama-sama kita melaksanakan kamling dan menggugah kembali kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan masing-masing. Kalau zaman saya kecil dulu, zaman saya masih bujang, kalau nggak ikut pos kamling itu oleh Pak Babinta dan Pak Babinnya kita dipusatkan. Malam-malam diketok rumah saya. Diketok. Kan dilihat oleh Pak Babinta, Pak Babin Kaptikmas itu melihat ini. Daftar di piket itu, siapa yang nggak datang? Di apa? Diketok. Ya, ketok. Up kata Pak Binta. Up kita. Memang dihukum waktu itu. Karena sekarang ini kan memang tidak ada lagi kita hukum hanya himbauan. Terkait himbauan ini memang harus juga supaya masyarakatnya sadar dulu. Kalau dia belum sadar, memang sulit kita untuk ngasih dia untuk sama-sama patroli itu kan. Tapi kalau memang intinya kita ini kan harus ada sanksi. Kalau sudah ada sanksi baru takut. Enggak ikut ronda, sanksinya ini denda atau push up atau apa kan, itu baru dia mau takut. Tapi itu nggak ada sanksinya, gitu-gitu aja dia. Namanya dihimbau.
Kalau sanksi sudah pernah kami terapkan Pak. Sanksi juga nggak berlaku, ronda juga cocok. Sudah kita terapkan, pernah kita terapkan Pak dengan sanksi kalau nggak keluar ronda, baik disuruh keluarkan uang sebesar Rp50.000. 50.000 nggak keluar, apalagi mau ronda ya Pak. Ya asumsinya itu tadi, ya itulah tugas Linmas sama RT digaji. Itu apa digaji? Itu asumsi masyarakat kembali ke situ Pak. Ini tinggal kita ini mau kembali masyarakatnya untuk kita unggah lah, ya. Unggah kesadarannya untuk sama-sama menjaga lingkungan. Karena jadi kita himbau aja, kita kasih informasi aja bahwa lingkungan kita ini sudah tidak aman. Gitu. Tetangga kita misalkan ada yang kemalingan, gitu kan. Kalau ada yang patroli nanti makin menjadi kemalingan. Takutnya pas kejadian itu menimpa kita kan. Jadi intinya disarankan saja, dihimbau saja, diduga masyarakatnya untuk sama-sama kita menjaga lingkungan. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, silakan. Nanti di desa kan ada Babinsa, ada Babin, untuk sama-sama berkoordinasi bagaimana penanganan kejadian-kejadian di desa ini untuk kita lakukan penanganan bersama. Itu. Nanti saya ucapkan terima kasih nih Bu Lula dan apa menghadapi waktunya. Terima kasih kepada rekan-rekan lingkungan Ketua RT Mas Mansur Sudanaham, juga Bapak Kapolsek dan juga aparat yang terpilih arahan dan kita sharing dari Jawa curhat berkaitan dengan Kantimas Kelurahan Sudanaham. Mudah-mudahan pertemuan kita berkesempatan pagi hari ini atau menjelang siang hari ini sesuai dengan curhat Jumat itu dan barokah untuk kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ucapan mohon atas keturunannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.